Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir, tentunya bukan rombongan dari Surabaya, kami persilahkan untuk bangkit berdiri jika ada. Terima kasih. Warta lisan Minggu 15 Maret 2026. Yang pertama, kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Sandi Nugroho dari GKI Pregolan Bunder Surabaya. Bajem Winongsari dan Genting Sari dilayani oleh Bapak AR Dumpas. Bajem Tanjung Anom dan Kesenet dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Pada kebaktian hari ini, pada pukul 6 dan pukul 9.30 diiringi mini orkestra dari GKI Pregolan Bunder Surabaya. Kiranya pelayanan musik yang diberikan boleh memberkati setiap umat yang hadir. Kepada seluruh jemaat yang ingin bertanya seputar musik, juga PNJ, setelah kebaktian selesai jangan pulang, boleh bertanya-tanya dulu kepada rombongan. Yang kedua, persembahan hari ini kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk pendukung sarana penunjang. Yang ketiga, pada hari Kamis 19 Maret 2026 pukul 17.30 di Gedung Bina Kasih Wonosobo diadakan persidangan majelis jemaat kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Yang keempat, majelis jemaat GKI Wonosobo pada kebaktian Minggu 22 Maret 2026 pukul 9.30 di GKI Wonosobo akan melayankan sakramen baptisan kudus anak dalam diri Kenso Alvaro Dianto dan Narendra Krisnatan, Bapak Yonatan Hardianta dan Ibu Kristiani, alamat Gumelar RT 17 RW 2 Wadas Lintang Wonosobo, dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Yang kelima, sehubungan pada hari Minggu 29 Maret 2026 di alun-alun Wonosobo diadakan pesta balon udara, maka jadwal kebaktian diadakan sebagai berikut. Sabtu 28 Maret 2026 pukul 17 dan Minggu 29 Maret 2026 pukul 16.30. Kebaktian pukul 6 dan pukul 9 ditiadakan. Yang keenam, pelayanan sakramen perjamuan kudus dijadwalkan sebagai berikut. GKI Wonosobo pada tanggal 5 April tahun 2026, bakal jemaat tanggal 5 dan 12 April 2026. Rumah tanggal 10 dan 11 April 2026 kepada anggota jemaat simpatisan
dimohon untuk dapat mempersiapkan diri. Dalam rangka menyukseskan PIS Parawi 2026, panitia mengajak kepada anggota jemaat simpatisan yang akan berpartisipasi dalam dukungan dana melalui pemasangan iklan, ucapan selamat, maupun promosi produk ditunggu pemesanannya terakhir tanggal 1 April 2026. Dukungan partisipasi mulai dari 250.000 hanya mencantumkan nama pemesan tanpa foto dan logo, lalu Rp500.000 foto atau logo dicantumkan. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat Ibu Bapak Saudara baca dalam warta cetak yang tersedia dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Umat yang terkasih dalam Tuhan, dalam menghayati Minggu Paskah keempat, kita diingatkan bahwa perjalanan iman tidak hanya berbicara tentang keselamatan pribadi, tetapi juga tentang kepekaan terhadap dunia di sekitar kita, sesama dan seluruh ciptaan Tuhan. Kita diajak untuk mensyukuri ciptaannya sekaligus mengambil bagian dalam merawat dan mengelolanya dengan setia. Dengan kesadaran bahwa seluruh bumi adalah milik Tuhan yang kudus dan mulia, marilah kita berdiri dan memulai ibadah dengan menyanyikan pujian Suci, 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 mengagungkan Dia, pencipta langit dan bumi. Di kami
Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah keempat ini adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat dari Allah Tritunggal. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Saya saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, tanpa terasa kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat, sering juga disebut sebagai Minggu Sukacita, yang mengingatkan kita akan kebaikan karya ciptaan Allah dan kasih karunia-Nya yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dalam masa pertobatan ini kita diajak berbalik dari kebutaan hati, dari hidup yang tidak melihat dan tidak peduli terhadap sesama serta keberlangsungan ciptaan Tuhan, menuju hidup yang terbuka matanya, peka dan bersedia mengambil bagian merawat dunia yang dipercayakan kepada kita. Kiranya panggilan beribadah ini menolong kita menjadi pribadi yang diperbarui oleh kasih karunia-Nya. Sebab oleh anugerah-Nya saja mata kita dicelikkan dan hidup kita dipulihkan. Sebagaimana akan kita nyanyikan bersama dalam pujian Ajaib Benar Anugerah.
mari kita melihat diri kita masing-masing. Pakailah kepekaan untuk menolong kita menyadari situasi lingkungan di sekitar kita. Apakah kita sudah menyadarinya? Apakah kita masih mengeraskan diri untuk tidak melihat? Marilah izinkan Roh Kudus menolong kita menyadari dan mengalami pertobatan. Marilah kita mengambil waktu doa pribadi sejenak untuk kita bisa meneduhkan hati datang pada Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Tuhan, Engkau telah menciptakan alam dan isinya. Engkau juga telah memberkatinya, agar kami bisa menikmatinya dan memanfaatkannya untuk keberlangsungan hidup kami. Tapi kami lalai ya Tuhan. Kami larut dalam kenikmatan tanpa peduli dengan kerusakan alam di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami buta oleh nafsu dan kerakusan. Kami mementingkan untuk memuaskan diri sendiri. Kami mengikuti tren tanpa peduli lingkungan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari keegoisan diri kami yang menyebabkan lingkungan kami menjadi korban. Kami mohon pengampunan, kami mau mengalami pertobatan untuk melihat lingkungan di sekitar kami. Mampukan kami untuk bisa memiliki hikmat, mengelola dan memulihkan lingkungan. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Di dalam kasih Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Dosa
Janji dan jaminan pengampunan Tuhan terambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terangi jalan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami daraskan. Celikan mata batin kami untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Dorong hati kami untuk kami berkehendak
mengambil keputusan untuk segera menjadi perpanjangan tangan Kristus di dalam kesederhanaan dan keseharian kami. Ya Tuhan, tolong kami demi Kristus Tuhan yang berfirman, yang senantiasa berfirman dan selalu berfirman, menerangi dan memimpin kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Sema lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Yang
Bacaan yang kedua terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Demikian sabda Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus dari Yohanes 9. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Pembacaan tertulis ayat 1 sampai dengan 41. Saya akan fokus ke nats di ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Teman-teman bisa duduk di memenuhi yang ada di sini ya. Selamat pagi, Shalom. Orkestra ini bernama Deo Gracias. Beberapa kali kita sebutkan syukur pada Allah, itulah artinya, syukur pada Allah. Jadi teman-teman, jika ada teman-teman nanti yang mau bertanya dan menggali informasi tentang musik, silakan langsung menuju ke teman-teman sesuai dengan peminatan musiknya ya. Jadi kalau ada orang tua yang
berencana untuk atau sedang mempertimbangkan anaknya belajar musik, butuh wawasan, silakan bisa tanya-tanya kepada teman-teman yang ada di orkestra ini ya. Baik. Sebelum saya pergi meninggalkan Surabaya dan menuju Wonosobo, hari sebelumnya saya ada di dalam kelompok kecil keluarga. Jadi di tempat kami banyak kelompok kecil gitu, keluarga-keluarga, dewasa muda, pasutri. Nah, di dalam kelompok pasutri itu saya diingatkan. Karena kondisi di Surabaya itu memang relatif lebih rawan secara ekonomi ya. Jadi di sana banyak SPBU yang kosong. Nah, saya diingatkan begini. Kalau di Surabaya SPBU kosong atau SPBU tutup itu berarti ada satu masalah, ya, ada masalah domestik di Surabaya. Beberapa tempat waktu saya mau mengisi memang ada yang tidak ada dan sebagainya. Diingatkan begini, Pak Sandi kalau nanti ke Wonosobo, pokoknya garis bensinnya itu agak turun langsung isi. Karena apa? Nanti sepanjang perjalanan susah loh cari SPBU yang yang beroperasi, karena katanya di daerah malah akan jauh lebih susah, katanya begitu kata orang Surabaya. Tapi Bapak Ibu, pengamatannya salah total, karena sepanjang perjalanan dari Surabaya sampai Wonosobo, orang Wonosobo nggak ada yang kelihatan susah, ya betul Bapak Ibu. Itu dua kemungkinan, Bapak Ibu nggak susah atau terbiasa susah. Nah, mungkin orang Surabaya tidak terbiasa susah, ya betul ya Pak Bobi, betul ya. Bisa saja orang Wonosobo karena terbiasa susah, maka susah sedikit tidak terasa, ya. Oleh karena itu begini, saya menyimpulkan bahwa kebutaan untuk melihat itu bisa dua kemungkinan. Dia buta karena terbiasa melihat di sekitarnya, ya seperti itu, sudah jadi kebiasaan, atau memang dia mengalami kebutaan yang brutal. Bapak Ibu, di beberapa tempat di negara ASEAN, ya Bapak Ibu sudah tahu informasinya, BBM sudah dibatasi oleh pemerintah. Di Indonesia, pernyataan pemimpin kita Bapak masih tercukupi, ya. Nah, beberapa kota sudah mulai jaga-jaga diri. Dikhawatirkan nanti ada semacam ras atau sesuatu gejolak sosial yang terjadi. Itu brutal. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak peka terhadap lingkungan, terhadap keadaan. Itu juga buta. Jadi kebutaan bisa dua indikasinya. Satu, brutal. Yang kedua apa? Tidak peka. Firman Tuhan pada kesempatan pagi ini bicara tentang kebutaan, tapi bukan kebutaan fisik, kebutaan batin, untuk bisa menangkap apa yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu setujukah ini? Cara paling praktis untuk membuat ruangan kamar Anda kelihatan tidak kotor apa? Setuju? Gak usah panggil ART, gak usah panggil Goklin. Matikan lampu. Kalau ada tamu mau datang, kamar tamunya, ruang tamunya kotor, gampang. Matikan lampu, biar tamu bertamu gelap-gelapan. Pasti nggak kelihatan kotornya. Nggak usah dipel lampunya. Nggak usah dipel lantainya. Betul? Betul, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak orang manusia pada umumnya untuk menutupi kekotorannya menggelapkan hidupnya, mengurangi standar kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu, di beberapa tempat perceraian itu sudah dihalalkan, sudah dibiasakan. Ya, sudah dibiasakan, ya. Bukan diwajibkan ya, sudah dibiasakan. Terus kemudian kalau orang nanya begini, "Pak, orang Kristen itu cerai boleh atau tidak?" Jawabannya sudah banyak Pak kayak begitu. Kondisi itu saudara-saudara bermaksud adalah agar
kita tidak peka terhadap kebenaran, diturunkan standarnya, dimatikan lampunya. Supaya segala sesuatu ketidakbenaran itu menjadi sebuah kebiasaan. Komplikasi fatal terjadi karena kebutaan itu bertautan dengan kegelapan. Dan yang paling bahaya adalah, ini kalau Bapak Ibu ingat permainan game dulu, mata ditutup, ya, terus dia harus menemukan barang di ruangan itu. Tetapi ketika penutup mata dibuka, dia tetap tidak bisa melihat. Kenapa? Karena ruangannya dimatikan. Kebutaan dan kegelapan itu bertautan menjadi satu, itulah dunia yang kita tinggalkan. Saudara-saudara, manusia mengalami kebutaan batin, betul. Tetapi pada saat yang sama kita menurunkan standar kebenaran, kita mematikan lampu kebenaran, sehingga apa? Kebutaan dan kegelapan membentuk satu komplikasi yang fatal. Firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, Yohanes pasal 9, apa yang Yesus katakan? Dia berkata begini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Apa maksudnya? Yohanes 9 berada pada satu konteks, bahwa ada seorang buta sejak lahir, tetapi juga ada orang yang buta walaupun dia tidak buta sejak lahir. Siapa itu? Orang Farisi. Orang Farisi mengalami kebutaan spiritual, maka dia menghalalkan segala cara untuk membenarkan dirinya. Bahkan dia menggunakan hukum-hukum atau apa, ayat-ayat tertentu untuk membenarkan dirinya. Saudara-saudara, ini kebutaan spiritual yang fatal. Banyak orang ngutip-ngutip ayat. Untuk apa sih? Bukan untuk supaya dia bertobat. Dia ngutip-ngutip ayat untuk apa? Membenarkan tingkah laku dan kelakuannya. Itu yang dilakukan di dalam Yohanes pasal 9. Kenapa kemudian Yohanes menuliskan kisah ini, narasi ini? Mengangkat seorang buta sejak lahir. Karena ingin menunjukkan bahwa kebutaan yang fatal, kebutaan yang total, adalah ketika batin kita sudah tidak peka lagi dan buta terhadap kebenaran. Maka saya lompat ke tulisan Rasul Paulus. Dia berkata demikian kepada jemaat di Efesus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Di tengah-tengah kegelapan, orang tidak bisa membedakan benar atau salah. Maka sebelum tahu benar atau salah, Yesus harus datang ke dunia dan menyatakan apa itu kebenaran. Maka dia mengatakan di dalam teks yang lain, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran harus dinyatakan dulu, supaya orang tahu ini benar, ini salah. Maka saudara-saudara, melalui penekanan dari pernyataan Yesus itu, Rasul Paulus mencoba memberikan surat pastoralnya kepada jemaat di Efesus. Kamu dulu adalah kegelapan, tetapi sekarang ada kontras. Terang di dalam Tuhan. Perhatikan, ini menarik sekali. Terangnya bukan di dalam diri. Terangnya bukan pikirannya. Terangnya bukan kemampuan diri, tapi terangnya di dalam Tuhan. Tanpa di dalam Tuhan, maka tidak ada terang. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya nanti mencoba mengkerucutkan dan mengimplementasikan, membawa kita kepada sebuah penerapan bagaimana kita melihat lingkungan, terutama kebersihan di sekitar kita, sampah-sampah di sekitar kita, ya. Karena tanpa disadari, kebutaan yang fatal juga dalam kehidupan manusia adalah ketika manusia merusak sekitarnya, ya. Baik teman-teman, ini kota Efesus. Jemaat Efesus di mana? Ya, tersebar di kota ini. Ini Efesus kuno, ya. Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu ke Turki, tidak ada kota Efesus lagi. Yang ada namanya Kusadasi. Bapak Ibu ke Kusadasi ke kota Efesus kuno itu sekitar 5 km. Kenapa 5 km?
Kusadasi di pinggir pantai, Efesus kuno di geografi sekarang ini, kalau Bapak Ibu ke Kusadasi, maka Efesus itu ada berada di 5 km dari pesisir laut. Tetapi dulu Efesus persis di pesisir laut. Loh, kenapa bisa kemudian jauh dari laut? Karena terjadi iklim yang berubah dan akhirnya Efesus ada di tengah-tengah gunung, ya. Oke, ini kota Efesus. Gedung yang atas itu namanya kuil Artemis. Kuil kesuburan Artemis. Maaf, kuil ini ada satu figur wanita dengan menunjukkan kesuburannya, ya. Jadi itu sesembahan yang paling besar di kota Efesus. Maka kuilnya besar sekali, pilar-pilarnya itu 12 meter tingginya. Ya, itu di Efesus, kuil Artemis. Di bagian kanan ini adalah amfiteater untuk apa? Untuk parlemen berkumpul. Jadi senat dan parlemen berkumpul. Sedangkan di sebelah kiri itu adalah kantor gubernur. Sedangkan di bagian bawah, di bagian sisi ini, itu adalah pasar dan tempat hiburan. Nah, pertanyaannya, ini kalau kota Wonosobo, tengah-tengah kota apa? Alun-alun. Ya. Itu Jawa banget, ya. Itu pemetaan letak Jawa banget, ya. Di depannya pasti ada rumah ibadah, maka gereja ada di depan alun-alun. Ada masjid biasanya di sini, ya. Oke. Kalau di Efesus atau di dalam konteks Greka, Helenis, di tengah-tengah kota apa? Perpustakaan. Gaya, ya. Ya, tapi ini luar biasa. Di depan perpustakaan tempat hiburan malam. Di sini ada perpustakaan depannya hiburan malam? Tidak ada. Itu hanya di dalam konteks Yunani. Ini saya mau cerita, ini menarik sekali. Kenapa kemudian Paulus menuliskan kalimat ini, ya, kepada jemaat di Efesus? Nanti saya akan ke sana. Oke. Bapak Ibu, yang saya lingkari ini namanya perpustakaan Celsus. Perpustakaan Celsus itu didirikan oleh seorang bernama Theodorus. Celsus itu nama papanya. Dia mengabdikan atau menghormati papanya dengan membuat perpustakaan di jantung kota Efesus. Tujuannya karena Theodorus percaya hanya dengan kebijaksanaan manusia bisa berubah. Sophia, karena dengan kebijaksanaan manusia berubah. Dan Theodorus adalah sebuah filosof, termasuk juga seorang kaya, seorang miliarder pada saat itu. Dia kaya, dia filosof, membangun perpustakaan di tengah kota Efesus dengan keyakinan bahwa hanya filosofi, hanya Sophia, hanya hikmat yang bisa mengubah manusia. Dengan kebijaksanaan tertinggi, maka orang bisa mengubah lingkungannya. Maka saudara, dia menaruh 12.000 gulungan buku di perpustakaan ini. Ini perpustakaan terbesar saat itu setelah Alexandria, setelah Pergamon, dan ini adalah Efesus. 12.000 gulungan. Kalau sekarang mau dikerucutkan bukunya berapa Pak kalau 12 gulungan, ya? Itu sekitar ada 8.500 buku. Wah, pada saat itu cukup banyak, ya. Oke. Yang menarik, di perpustakaan ini ada 4 patung. Sophia, Arete, Enoia, dan Episteme. Nah, 4 ini biasanya dipakai untuk para akademisi untuk menegaskan tentang keilmuan. Apa itu Sophia? Kebijaksanaan. Apa itu Arete? Moralitas. Apa itu Enoia? Enoia adalah sebuah kebajikan. Sedangkan Episteme adalah pengetahuan. Dia percaya mulai dari Sophia orang bisa berubah. Dengan kebijaksanaan yang tinggi, dia bisa mengubah lingkungan.
Tapi yang menarik saudara-saudara, pada saat saya ke sana, persis di seberang perpustakaan Celsus ini ada rumah bordil. Rumah bordil itu apa ya? Kalau Bapak Ibu menjelaskan kepada anak-anak saudara, rumah tempat hiburan malam, ya, bukan untuk anak-anak dan orang, bukan untuk siapapun ya, orang tua juga nggak boleh ke sana. Jadi bukan untuk anak-anak, berarti orang tua boleh, ya nggak boleh juga ya. Ini pokoknya rumah hiburan malam. Bapak Ibu yang menarik ya, yang menarik. Theodorus membuat terowongan bawah tanah dari perpustakaan Celsus ke tempat hiburan malam untuk dirinya sendiri. Jadi dia punya prinsip Sophia, kebijaksanaan bisa mengubah diri dan mengubah lingkungan. Tetapi perpustakaan ini dibuat dengan terowongan bawah tanah untuk dirinya, karena untuk cukup satu orang masuknya. Dan tidak ada yang tahu selain dia dan saya ya tentunya ya. Untuk masuk ke sana itu butuh kunci, dan yang memegang kunci adalah dirinya sendiri. Apa maksudnya? Kenapa saya sebutkan ilustrasi ini? Itulah kegelapan manusia. Ya, maka Bapak Ibu, kalau suami ditanya istrinya, kemana? Pergi ke gereja. Percaya? Para istri? Hah? Enggak buat terowongan bawah tanah dari gereja ke tempat lain? Enggak ya? Di sini aman ya? Aman ya? Oke. Tapi Theodorus ketika ditanya mungkin sama istrinya, kamu kemana? Ke perpustakaan. Lu kok gak keluar-keluar dari perpustakaan? Mungkin istrinya, iya bapak lagi baca buku kusyuk. Ya. Padahal dia masuk ke terowongan bawah tanahnya dan ada di tempat yang lain. Bapak Ibu, manusia tetap ada kegelapan di dalam dirinya. Ya. Efesus tercatat demikian dari Paulus. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Apa maksudnya saudara-saudara? Kita harus membangun relasi dengan Tuhan terlebih dahulu, karena Tuhan adalah sumber terang. Dan pada saat kita berelasi dengan sumber terang, maka dia akan membawa kita melihat lingkungan kita, sekitar kita, seperti Yesus lihat di dalam terang. Maka saya yakin saudara-saudara, kalau kita mencintai Yesus, maka kita mencintai apa yang Yesus cintai dan membenci apa yang Yesus benci. Kalau ada pertanyaan kepada saya, Pak, kenapa kita harus menjaga lingkungan sekitarnya? Kenapa kita harus merawat sekitarnya dengan kita mengelola sampah? Jawabannya sangat sederhana. Jawabannya, kenapa orang Kristen harus memperjuangkan kesejahteraan lingkungan dan alam, dan tidak boleh membuang sampah sembarangan dan perlu mengelola sampah di sekitar? Jawabannya sangat simpel. Karena Tuhan mencintai alamnya dan Tuhan mencintai lingkungan yang diciptakan. Apa yang Yesus cintai kita harus cintai. Apa yang Yesus benci harus kita benci. Simpel saudara-saudara. Bapak Ibu pernah ke kebun binatang? Pernah ke taman safari? Taman safari di Jakarta, di Pasuruan. Pernah ke taman safari? Ada? Ada adik pernah taman safari? Minta papanya disenggol di sebelahnya, Pak, ke taman safari. Ya. Oke, taman safari tahu ya? Apa bedanya kebun binatang dengan taman safari? Oke, saya mau nanya, lebih bersih taman safari atau kebun binatang? Kalau ada yang bisa jawab, dapat biola 1 ya. Pak Penatua, lebih kotor, lebih bersih mana, taman safari atau kebun binatang? Oke, ya mungkin sudah dengar ya. Gini,
Kenapa? Alasannya. Karena kalau taman safari, binatangnya di luar, manusianya di dalam. Kalau kebun binatang, binatangnya di dalam, manusianya di luar. Ngerti maksud saya? Kalau taman safari, yang dikurung siapa? Kitanya di dalam mobil, tidak boleh keluar mobil. Maka taman safari sangat bersih karena manusianya yang dikurung. Tetapi kebun binatang sangat kotor. Karena apa? Binatangnya yang dikurung, manusianya yang berkeliaran. Artinya manusia adalah sumber dari sampah. Di mana ada manusia, di sana ada masalah. Setuju? Kasih tahu kiri kanannya. Ini bukan jemaat GKI Wonosobo, kasih tahu, ya. Apa maksudnya saudara-saudara? Manusia adalah sumber masalah. Dan repotnya adalah begini. Bapak Ibu pernah ke gunung sampah? Kemarin di Bekasi itu ada gunung sampah yang kemudian longsor. Ada mati 8 orang. Itu karena eskalatornya itu waktu menggali bagian sini nggak memperhatikan sisi yang satu, jadi ini ambruk. Ada 8 orang mati. Saya pernah ke gunung sampah. Sebenarnya gunung sampah itu padat, ya, sangat padat. Itu bukan hanya kumpulan sampah, tapi sampah yang sudah menumpuk lama dan begitu padat, ya. Karena tanah campuran, jadi gunung. Saya naik gunung sampah. Waktu saya ada di titik paling bawah gunung sampah itu, wah baunya luar biasa. Tapi waktu saya naik pelan-pelan ke gunung sampah itu, kok saya heran, sudah tidak bau lagi. Tahu alasannya? Tahu alasannya? Tapi ketika saya pulang ke rumah, saya cium kok badan saya bau sampah. Tahu alasannya kenapa pada waktu saya naik ke gunung sampah, saya sudah tidak mencium bau sampah lagi? Tahu? Karena saya sudah terbiasa dengan sampah. Bapak Ibu, jemaat di Efesus sudah terbiasa dengan dosa. Karena sudah terbiasa dengan dosa, dia tidak peka lagi pada kebenaran. Dia sudah terbiasa dengan kekotoran, maka dia tidak lagi peka terhadap kelestarian alam. Hati-hati teman-teman. Kita adalah orang-orang yang Tuhan utus di dalam dunia ini. Harusnya kita menjadi terang dengan kepekaan kebenaran untuk kita jadi berkat bagi sekitar kita. Tapi bukankah kita malah menambah masalah karena kita lupa peran dan tujuan Allah menempatkan diri kita. Maka saudara-saudara, ini penipuan terbesar. Kalau ada pernyataan bilang begini, istri saya tidak bisa berubah Pak, suami saya tidak bisa berubah Pak, aduh jemaat ini tidak bisa berubah Pak, buat program tiap tahun, ayo kita bangun kesadaran untuk peka, nggak bisa Pak, jemaat ini nggak bisa berubah. Itu penipuan terbesar. Anda dan saya bisa berubah. Karena apa? Kita punya Yesus yang selalu menerangi pikiran dan hati kita. Asal kita mau taat dan peka untuk ikut apa yang Tuhan mau. Mencintai yang Yesus cintai, membenci yang Yesus benci. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kemudian menghakimi dirimu, menghakimi orang lain bahwa kita tidak bisa berubah. Manusia bisa berubah. Asal terang itu betul-betul kita sambut dan kita taat pada kebenarannya. Saudara-saudara, fokus utama orang Kristen bukanlah mengalahkan kegelapan, betul ya? Fokus orang Kristen apa? Kita harus membangun relasi yang kuat dengan Sang Terang. Karena apa? Dengan kekuatan itu kita dimampukan untuk kita menerangi sekitar kita. Maka pentingnya saudara-saudara kita terus membangun kepekaan, ya. Karena ketika kita makin dalam dan dekat kepada Kristus, maka kita akan selalu disadarkan mencintai yang Yesus cintai, membenci yang Yesus benci.
Dan yang terakhir, makin kuat relasi dengan sang terang, makin kuat seseorang membuahkan terang kebenaran. Apa yang kita perlu lakukan? Pertanyaannya, apa yang kau lihat di sekitarmu? Apa yang perlu kita kerjakan bersama-sama sebagai proyek iman kita terkait dengan lingkungan? Mari kita kerjakan bersama-sama. Sebagai GKI, kita bukan hanya mendengar dan mengerti kebenaran. Mari kita mengimplementasikan kebenaran bagi sekitar kita. Kita keluar dari gedung ini, banyak orang sudah menanti kita, apa yang kita akan kerjakan. Banyak orang melihat kita keluar dari gedung gereja, pertanyaan mereka secara hakiki, apa yang kita akan kerjakan? Dan mari kita membuahkan terang kebenaran di dalam keseharian kita, mulai dari hal-hal yang kecil. Engkau keluar dari tempat ini, ada botol geletaan, ambil. Tahu caranya teman-teman? Gimana? Ambil botol, diperkes, betul? Tutup botolnya dibuka dulu, diperkes. Kalau Anda di rumah, pisahkanlah tutup botol dan botolnya, dipisahkan tersendiri. Karena mengelola daur ulang, tutup botol dan badan botol itu berbeda. Dipisahkan dulu. Bapak Ibu, kalau ada sampah organik dipisahkan. Di tempat rumah saya tidak ada sisa sampah organik. Karena apa? Lingkungan kami memelihara ayam. Sekarang jumlahnya lebih daripada, nggak tahu istri saya berapa. Sampai saya tidak kolu makan ayam. Karena saya, Bapak Ibu hati-hati, ketika Anda kasih makan ayam, Anda mungkin tidak bisa makan ayam. Ya, karena apa? Anda tidak tega memakan ayam. Karena apa? Anda yang memberi makan ayam. Ayam itu, Jocelyn, Joaquin, itu anak saya dua yang tadi main trompet, satu main biola. Itu kalau saya datang, itu ayam, ya, langsung datang. Ya. Mungkin dia dalam hatinya ngomong, Pak saya dimakan, Pak saya dimakan. Enggak ya, saya minta makan, saya minta makan. Ya. Itu ada kucing-kucing liar datang, karena di tempat kami sebelahan dengan shelternya kucing. Jadi tetangga kami jadi shelter kucing. Jadi banyak kucing di sana. Ya, sampai saya tidak tahu, saya punya anjing satu, ya, jadi ya rumah kami kayak kebun binatang, ya. Itu kemarin ada luwak datang ke rumah, betul? Jocelyn atau Joaquin yang lihat? Ya, Joaquin yang lihat, ya. Ada luwak, ya. Beberapa waktu yang lalu ada ular, kobra, apa? King kobra, 3 meter, ya. King kobra masuk rumah. Ada nyambe itu apa ya? Biawak bukan hanya masuk halaman, masuk lantai 2 rumah, 2 meter. Mungkin kalau saya buka pintu itu gajah bisa masuk, ya. Di tempat kami sampah organik tidak akan ada sisa. Lempar itu nasi, sisa nasi pasti dimakan, habis. Lempar itu daging, pasti habis. Tidak ada sampah organik. Bahkan tetangga-tetangga itu, ya, akhirnya menaruh satu tempat khusus untuk sampah organik, dan itu dimakan oleh makhluk hidup di sekitar kami. Maksudnya apa? Hati-hati dan selalu ingat, kita adalah bagian dari alam. Dan marilah kita membangun keselarasan dengan alam, karena di sanalah kita hidup. Bapak Ibu, ya. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Setuju? Masalah terbesar bukanlah dunia makin gelap. Masalah terbesar apa? Terang kita makin redup. Bagaimana dengan terangmu? Bagaimana dengan terangku? Kalau orang-orang percaya terangnya sudah redup, maka dunia ini pasti akan kelihatan makin gelap. Kemarin saya hari Jumat di Davam, Hotel Davam. Sepanjang jalan di depan itu mati lampu. Kata petugas hotelnya, Wonosobo ini sudah gelap kalau malam.
Mati lampu makin gelap. Kemudian saya ingat, saya refleksikan. Rupanya dunia ini tidak makin gelap. Yang terjadi adalah terang kita makin redup. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa. Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, di kala badai berteru, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan agung dan gentar, menghibur dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, salah satu pokok doa yang penting di dalam masa-masa Prapaskah minggu keempat ini adalah waktu-waktu pertobatan. Marilah kita selalu ingat bahwa bukan karena dunia makin gelap, tapi terang kita bisa makin redup. Padahal dunia ini butuh untuk melihat, dan kita dipakai Tuhan untuk mencelikkan mata orang yang buta dan menerangi dunia yang gelap supaya dunia bisa melihat. Tapi apalah jadinya ketika terang kita makin redup? Bukankah dunia ini tidak bisa melihat Kristus, melihat dengan terang tentang kebenaran? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami adalah umat-Mu yang terbatas. Bukan hanya terbatas waktu, bukan hanya terbatas tempat, tapi kami punya keterbatasan yang lain, yaitu keterbatasan karya, keterbatasan diri. Kami tidak sempurna. Di tengah ketidaksempurnaan, kami juga seringkali mengalami keredupan. Semangat kami redup. Kami sering putus asa di dalam kehidupan kami. Kami juga bergumul dengan kondisi domestik kami, di rumah tangga kami, di keluarga kami, terkait dengan finansial, terkait dengan relasi orang tua anak, suami istri, anak dan orang tua, saudara bersaudara. Kami juga mengalami konflik domestik di area-area kehidupan kami. Kami juga seringkali mengalami ketidaksolidan di dalam pelayanan dan kehidupan umat dan jemaat, sehingga yang seharusnya kami pancarkan terang, tapi yang terjadi kami memperlambat pancaran terang itu, bahkan tanpa disadari kami meredupkan cahaya di hidup kami, sehingga orang lain melihat kami bukan jadi teladan, tapi kami malah jadi batu sandungan. Tuhan ampuni kami. Sadarkan kami bahwa keberadaan diri kami adalah untuk misi kerajaan Allah. Tuhan memberikan kami karunia musik. Dengan musik kami bisa menjadi cahaya dan memberikan inspirasi kepada dunia. Melalui setiap profesi kami hadir bukan hanya untuk dapat uang. Bisnis kami Tuhan percayakan bukan untuk kami menumpuk bilangan tertentu. Kami masukkan deposito, hidup kami jadi nyaman. Kami mengejar karir bukan untuk kami bisa bangga dilihat oleh orang dan mencapai prestasi tertentu. Kami lupa bahwa semua itu anugerah yang Tuhan berikan. Adalah sebuah kepercayaan agar kami bisa menghasilkan buah, dan buah itu memuliakan nama Tuhan. Kami lupa anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami bukan untuk menjadi saluran obsesi kami, tapi mereka adalah generasi yang Tuhan percayakan kepada kami
supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan melalui kehidupan mereka meluaskan kasih-Mu melalui kehidupan generasi berikutnya. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kebutaan dan kegelapan, kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, gagal untuk menjadi terang dunia. Maka Tuhan tolong kami, untuk kami melakukan evaluasi, melakukan koreksi bersama di masa-masa Prapaskah ini, supaya dampak hidup kami dan iman kami boleh makin nyata dan membawa orang melihat bahwa Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Ajar kami untuk sadar bahwa melalui kehidupan kami, kami bisa mencelikkan mata orang yang buta karena dosa, dan mereka boleh mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, berkati umat-Mu di tempat ini, dan juga berkati kehidupan kami agar kami menjadi dampak. Kami juga berdoa bagi para medis di Sumatera yang secara khusus menangani kesehatan mental teman-teman kami pasca bencana di Sumatera. Berkati mereka, diberikan kekuatan dan ketabahan untuk mendampingi orang-orang yang mengalami drop secara mental. Mereka sudah balik ke rumah, betapa mereka putus asa, karena mereka harus kembali membangun mulai dari nol bahkan minus kehidupan mereka. Berkati para pendamping psikolog, psikiater yang ada di sana, para medis yang ada di sana, supaya mereka diberikan kekuatan dan hikmat, semangat untuk tetap jadi berkat. Kepadamu kami berdoa, karena Engkau yang punya kendali dan kekuatan, kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang terkasih, kita telah menerima dan menikmati alam beserta isinya. Marilah kita mempersembahkan sebagai ucapan syukur dan kesediaan untuk terlibat dalam pekerjaan jemaatnya di tengah dunia. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan. Selain itu, Ibu Bapak juga dapat memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang ditempelkan pada tiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Ayat yang melandasi persembahan ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menyebutnya dengan menyanyikan Ini aku
Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini Tuhan telah menuntun langkah kami, Tuhan memberkati kami, dan pada saat ini kami mempersembahkan sebagian apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada majelis jemaat untuk dapat mengelola persembahan ini semuanya sesuai dengan rencana Tuhan untuk gerejamu dan untuk saudara kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Doa syukur ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tinggal saja Tuhan, shalom damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin hidup di Kau dan mengabdi padamu, karena di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas rasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut jalan yang Kau pilih, aku pulang yang mana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin hidup di Kau dan mengabdi padamu, dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin hidup di Kau dan mengabdi padamu, dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Aku ingin hidup di Kau dan mengabdi padamu, dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Dalam Engkau juru selamat, bahagia Ibadahmu yang sesungguhnya adalah hadir melihat lingkungan di sekitarmu, dan lingkungan di sekitarmu melihat engkau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan kepedulianmu. Terpujilah Tuhan dalam setiap yang kau kerjakan. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.